Tapi kalau Yesus dikatakan tidak waras, ya teman-teman, Bang Woto aku sudah tahu ayatnya, tenang. Kalau Yesus dikatakan tidak waras, yang mengatakan Yesus tidak waras, itu justru adalah keluarganya sendiri. Kita lihat nih ya. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, sebentar, mereka datang hendak mengambil dia. Dia di sini adalah Yesus. Lihat nih, hurufnya besar. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi apapun hujatan orang Kristen terhadap Islam, teman-teman, mengatakan Nabi Muhammad tidak waras dengan mengutip perkataan orang jahiliyah. Itu orang jahiliyah, maknanya adalah orang-orang bodoh. Sedangkan yang mengatakan Yesus adalah orang gila, itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21 yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya. Bunda Maria, Santo Yosef mengatakan Yesus gila. Jadi tolong ya, diskusi kita jangan bertendensi ada kebencian. Karena kalau kamu tendensinya kebencian, maka Alkitabmu sendiri, jangan nangis, Alkitabmu sendiri mengatakan Yesus orang gila menurut kaum keluarganya. Kalau orang jahiliyah mengatakan Nabi Muhammad adalah tidak waras, karena memang mereka benci. Tapi Yesus, keluarganya sendiri menganggap Yesus gila loh. Kok kamu menuhankan orang gila? Nah, jelas ya. Apapun hujatan Anda terhadap Nabi Muhammad, kitabmu yang akan membela. Ternyata menurut kitabmu Yesus gila. Menurut kitabmu, bukan menurut saya. Dalam live ini, Anak Batak menanyakan tentang ayat Alkitab, ayat kitab suci Nandar, ya, di mana orang jahiliyah menyebut Muhammad ini tidak waras. Nah, Nandar mengatakan hal itu wajar karena mereka itu memang orang bodoh, maksudnya orang-orang jahiliyah ini. Lalu Nandar mengatakan Yesus disebut gila oleh keluarganya sendiri. Nah, kenapa kamu menuhankan orang gila, kata Nandar ini, katanya kepada si Anak Batak ya. Dan dia menyebutkan ayat Alkitab dan dia mengutipnya dari sana. Nah, dan memang ada ya itu di Injil ya. Tapi yang lucunya, Nandar ini juga dalam beberapa video live, dia ini menganggap Yesus ini sebagai nabi ya di sisi lain. Nah, bahkan dalam video lain Nandar ini berkata agama Yesus ini adalah Islam. Nah, jawabannya Yohanes 14 ayat ke-27. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Yesus itu beragama Islam. Kakak tanya para ustadz di Papua, di Timika juga mungkin ada umat Islamnya ya? Banyak ya? Banyak. Coba nanti. Tetangga saya tuh ada balik masjid. Nah, kakak nanti tanya ke sama Ustadz nih, Ustadz, Yesus itu beragama apa sih? Pasti dijawab agamanya Islam. Pasti, kita kan punya tetangga baik. Terus bagaimana dengan pernyataan yang kali ini gitu? Nah, maksud si Nandar ini untuk menyerang mungkin ya, menyerang si Anak Batak ini. Nah, dan dia mengutip ayat Alkitab seperti itu. Nah, tapi sisi lain dia menganggap Yesus adalah nabi dan dia beranggapan bahwa Yesus itu adalah beragama Islam seperti itu. Nah, padahal Anak Batak ini kalau kalian lihat di videonya itu dia menanyakan ya kitab suci Sinandar. Di dalam Markus 3 ayat 21, Yesus disebut gila oleh keluarganya. Dalam Markus 3 ayat 21, memang benar diceritakan bahwa keluarga Yesus datang untuk menangkap dia karena mereka mendengar kabar bahwa dia tidak waras atau gila. Nah, ada beberapa kemungkinan mengapa keluarga Yesus berpikir demikian. Nah, yang pertama, itu mungkin aktivitas Yesus yang tidak biasa. Nah, Yesus sering melakukan tindakan yang tidak biasa pada masa itu, seperti menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, bergaul dengan orang-orang berdosa, dan mengajar dengan cara yang menantang tradisi orang Yahudi. Nah, bagi orang yang tidak memahami misinya, tindakan-tindakan ini mungkin terlihat aneh dan membingungkan. Nah, makanya keluarga Yesus ini menganggap dia ini kurang waras seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran keluarga. Nah, keluarga Yesus mungkin khawatir tentang keselamatannya. Dia sering mendapat ancaman dari para pemimpin agama dan penguasa Romawi. Mereka mungkin ingin melindungi dia dari bahaya dengan membawanya pulang. Nah, yang ketiga, stigma terhadap penyakit mental. Pada masa itu, penyakit mental sering disalahpahami dan dianggap sebagai tanda kerasukan setan. Mungkin saja keluarga Yesus berpikir bahwa dia menderita penyakit mental dan ingin dia mendapatkan pertolongan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, yaitu ketidakpercayaan terhadap misi Yesus. Mungkin saja keluarga Yesus ini tidak percaya bahwa dia adalah Mesias.
Mereka mungkin menganggap bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya karena mengklaim sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Nah, dia berkata ego emi. Nah, aku adalah dia Tuhan Yahweh ya. Nah, penting untuk diingat bahwa Markus 3 ayat 21 tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa keluarga Yesus berpikir dia gila. Nah, kemungkinan besar kombinasi dari faktor-faktor di atas yang menyebabkan mereka mengambil kesimpulan tersebut. Nah, beberapa poin penting lainnya yang perlu kita ingat yaitu tidak semua keluarga Yesus berpikir dia gila. Beberapa seperti Maria dan Yohanes tetap setia kepada dia. Nah, Yesus tidak pernah secara eksplisit didiagnosis dengan penyakit mental. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun keluarga Yesus berpikir dia gila, hal ini tidak berarti bahwa dia benar-benar gila. Nah, Yesus adalah seorang guru dan penyembuh yang luar biasa yang memiliki misi untuk menyelamatkan umat manusia.